ada sedikit rasa asamnya ya, asamnya dikit tapi tidak mengganggu, dan kulitnya itu tipis teman-teman ya. Jupiter ini kulitnya tipis, walaupun berinya kecil ya, namun ada aroma, apa istilahnya ya, aroma foxy ya. Kalau teman-teman yang datang ke sini, pengunjung datang ke sini itu menjulukinya seperti permen karet ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing atau merekomendasikan beberapa varian yang beraroma yang wajib ditanam oleh teman-teman pemula. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman ya, mau kami informasikan bahwa di kebun kami ini menjual bibit anggur impor yang berkualitas, yang memiliki garansi dan validitas yang terjamin. Dapat teman-teman perhatikan, di belakang kami ini adalah bibit-bibit anggur impor kami ya, dari berbagai macam jenis, dan insya Allah bagus-bagus bibitnya ya. Selain itu kami juga menjual pupuk khusus anggur teman-teman ya, dan juga kami menyediakan jasa konsultasi baik dalam segi perawatan maupun dalam segi pemupukan, baik itu skala hobi maupun skala kebun. Namun kami tidak menerima pembayaran secara COD teman-teman. Jadi apabila bertransaksi dengan kami itu harus membayar di depan baru paketnya dikirim. Kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kami dengan mau menerima COD, harap hati-hati. Itu bukan kami. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pemirsa setia channel Pak Eko Project, karena banyaknya yang bertanya apabila membeli bibit di kami ya, bibit semisal varian A, Pak Eko itu ada aromanya enggak varian itu? Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena kalau kita menikmati anggur manis, harmonis, dan beraroma itu menambah istimewa teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini kami mau merekomendasikan sekitar 5 varian ya, yang itu ada di kebun kami ini, dan alhamdulillah beraroma yang dapat teman-teman jadikan referensi untuk memilih varian ya. Yang pertama yaitu varian Tamaki atau Neo Muscat teman-teman ya. Ini varian dari Jepang yang berwarna hijau kekuningan, yang teksturnya itu seperti jelly teman-teman ya, kulitnya agak tebal. Namun jenis ini kalau kita makan itu akan ketagihan teman-teman ya, karena manis, menyenangkan, dan ada aroma muskatnya yang kuat. Jadi jenis ini sangat kami rekomendasikan. Selain itu jenis ini juga sangat genjah dan pematangan juga tidak terlalu lama teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada Tamaki yaitu atau Neo Muscat. Dan yang kedua itu adalah anggur hijau lagi teman-teman ya, yaitu jenis Ilaria. Jenis ini sangat genjah ya, memiliki produktivitas yang tinggi, dan skala kebun pun bisa dikebunkan jenis ini teman-teman ya. Jenis ini memiliki tekstur yang crunchy ya, renyah, sedikit kering ya. Namun yang seperti di judulnya, yaitu jenis ini memiliki aroma, yaitu aromanya itu seperti apel ya. Seperti apa ya? Seperti apel putsa atau apel Malang teman-teman ya, pada buah anggur jenis Ilaria ini. Selain itu juga jenis ini sangat produktif, dapat dibuahkan di short teman-teman ya. Nah, yang kedua, nah sekarang yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga ini adalah jenis legend juga ya, jenis yang sudah lama. Jadi yang kami rekomendasikan rata-rata adalah jenis lama. Kenapa demikian Pak Eko? Karena kalau jenis lama itu otomatis sudah banyak yang nanam di Indonesia, dan sudah terbukti produktif di Indonesia, terbukti dapat bertahan dan bagus di Indonesia teman-teman ya. Yang ketiga yaitu jenis Herald. Ini anggur hijau lagi ya, anggur hijau jenis Herald ini buahnya tidak begitu besar ya teman-teman ya, bisa dibilang kecil sampai medium buahnya, namun memiliki produktivitas yang tinggi ya, hampir selevel dengan Jupiter jenis ini teman-teman ya. Teksturnya yang juicy, mudah dibuahkan dan mudah dirawat teman-teman jenis Herald ini ya. Dan ada aroma jasmine, kalau teman-teman pengangguran bilang aroma melati ya, aroma jasmine melati. Jadi aromanya cukup kuat, jadi menyenangkan sekali kalau memakan
jenis Herol ini teman-teman ya. Itu yang ketiga ya teman-teman ya. Yang keempat ini sebenarnya belum lama ya anggur ini, namun sudah banyak beredar dan sudah berbuah di berbagai tempat dan sudah terbukti bagus teman-teman ya. Ini cocok bagi teman-teman yang ingin menanam anggur yang produktivitas tinggi, buahnya besar, manis harmonis, dan ada aromanya, yaitu anggur jenis Andri 53 teman-teman ya. Jenis ini cukup produktif juga ya, dan cocok untuk skala kebun juga ini jenis anggur Andri 53. Karena apa? Karena banyak juga yang bertanya ke kami dan sudah pesan di kami yang rencana mau mengembunkan jenis Andri 53 ini teman-teman ya. Dan Andri 53 ini sebenarnya teksturnya itu tidaklah crunchy teman-teman ya, dan juga tidak juicy. Jadi istilahnya itu di tengah-tengah ya teman-teman ya, antara crunchy dan juicy, namun menyenangkan. Selain buahnya besar dan warnanya menarik ya, kalau teman-teman berada di dataran tinggi ya, seperti kami ini di sekitar 500 mdpl ya, itu warnanya bisa berwarna hijau, ada semburatnya merah ya, hijau kemerahan ya. Namun apabila teman-teman di dataran rendah yang mdpl rendah, itu biasanya warnanya jadi keorenan ya. Jadi hijau keorenan gitu. Jadi merahnya tidak begitu kentara, yaitu jenis Andri 53. Ini yang sudah mulai dicari oleh teman-teman untuk dikebunkan teman-teman ya, yaitu jenis Andri 53. Dan yang kelima atau yang terakhir ya, ini yang kami rekomendasikan, yang di kebun kami ini juga kami kebunkan teman-teman ya. Nah, yaitu jenis Legend, yaitu jenis Jupiter. Nah, terbukti jenis ini sangat dicari oleh teman-teman atau pengunjung di kebun kami untuk melakukan petik anggur teman-teman ya. Jenis ini walaupun jenis ini itu berinya kecil, namun jenis ini memiliki produktivitas yang tinggi teman-teman ya. Bahkan teman-teman pengangguran itu menyebutkan dipotong di mana saja berbuah insya Allah. Baik bisa dipotong di pendek, dipotong di sedang, ataupun di panjang. Ini sedikit tambahan ya bagi teman-teman yang bingung untuk memotong anggur ya. Itu kalau jadinya gini rumusnya. Kalau anggur itu bisa dipotong pendek, maka dipotong di sedang maupun panjang itu akan lebih bagus ya, seperti itu. Kalau trellis ya bagus kalau di sistem pendek, ataupun di tabu lampot bagus kalau di sistem potong pendek. Jadi Jupiter ini sangat produktif ya, bisa ditanam di lahan langsung seperti kami, juga ada kami kebunkan di sekeliling greenhouse ini, itu jenis Jupiter ya, lebih banyak jenis Jupiter. Dan juga kami menyediakan juga tabu lampot kecil ya, itu jenis Jupiter. Jadi jenis ini sangat produktif sekali, rasanya manis harmonis teman-teman ya. Dan tingkat Brix-nya itu di atas rata-rata, bisa di atas 20 ya. Bahkan kami pernah tes Brix ya, itu sampai di 23 Brix ya. Jadi sangat manis sekali ya, manis. Ada sedikit rasa asamnya ya, asamnya dikit tapi tidak mengganggu, dan kulitnya itu tipis teman-teman ya. Jupiter ini kulitnya tipis, walaupun berinya kecil ya, namun ada aroma, apa istilahnya ya, aroma foxy ya. Kalau teman-teman yang datang ke sini, pengunjung datang ke sini itu menjulukinya seperti permen karet ya. Jadi ini mana Pak Eko jenis permen karet? Nah seperti yang dicari itu pasti jenis Jupiter. Jadi itu teman-teman ya, 5 rekomendasi jenis anggur impor yang memiliki aroma yang sangat kami rekomendasikan, mudah ditanam dan sangat produktif, cocok bagi teman-teman pemula. Monggo, silahkan menanam jenis-jenis tersebut. Jadi teman-teman ya, kesimpulan dari kami, 5 rekomendasi anggur yang memiliki aroma versi Pak Eko, yaitu yang pertama, Tamaki, Ilaria, Andri 53, Harol, dan si Legend Jupiter. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda,
mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.